Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan kisah dan kasus yang sangat mengerikan, di mana seorang suami tega memutilasi istrinya sendiri. Bahkan tidak hanya memutilasinya, tetapi membakar lalu merebusnya. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak videonya. Peristiwa mengerikan itu terjadi pada hari Sabtu, tanggal 12 November 2022, pada jam 07.30 pagi harinya. Seorang pria bernama Harapan Munte berusia 44 tahun sedang memikul sebuah karung menuju belakang rumahnya. Ketika itu, dirinya bertemu dengan Hari Jumadi Munte, merupakan anak dari kakak kandungnya. Harapan Munte pun menyampaikan jika tantenya sudah dibunuh. Mendengar perkataan itu, Hari Jumadi sangat terkejut. Dia pun bergegas datang ke rumah ayahnya yang bernama Manarko Munte. Dia pun bergegas untuk melihat kebenaran dari perkataan itu, yang dimana rumah mereka pun bersebelahan. Sesampainya di rumah adiknya, Manarko Munte pun sangat terkejut ketika melihat ada potongan tubuh tanpa kepala dan kaki. Selain itu, ditemukan tangan berada di dalam panci yang sedang direbus. Dia pun bergegas mencari Harapan Munte dan mendapati sedang berada di belakang rumahnya. Harapan Munte sedang membakar karung yang sebelumnya dia pikul. Saat itulah Manarko Munte pun dikejutkan kembali dengan melihat kaki yang berada di dalam karung yang sedang dibakar. Sontak saja dia pun bergegas menjauhi dan segera melaporkan kejadian itu ke Polsek Humbahas. Pihak kepolisian pun yang mendapatkan laporan itu segera datang untuk melakukan pengecekan lalu mengamankan lokasi tempat kejadian. Sesaat pihak kepolisian tiba di lokasi, polisi pun langsung mengamankan Harapan Munte dan dibawa ke kantor polisi guna dilakukan interogasi. Sementara tubuh korban pun segera dievakuasi ke rumah sakit RSUD Dolok Sanggul. Pihak kepolisian pun segera menggali informasi dari keterangan para saksi yang terkait dengan peristiwa awal mulanya peristiwa itu terjadi, yang dimana yang menjadi korban adalah istrinya sendiri bernama Nurmaya Situmorang berusia 43 tahun. Adapun barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian yakni satu buah kampak bergagang kayu, 2 buah belati, sebuah celurit, 1 buah mancis, 1 buah sarung dan pakaian bekas terbakar, 1 unit handphone merek Samsung berwarna putih yang terdapat adanya noda darah. Kejadian tersebut sontak membuat heboh warga desa Lumban Sonang, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan hasil penyelidikan, pihak kepolisian pun menemukan fakta jika pada saat pelaku melakukan pembunuhan serta mutilasi kepada istrinya, ternyata perbuatan itu pun dilakukan di hadapan anaknya yang masih berusia 3,5 tahun. Dari keterangan saksi termasuk tetangga sekitaran, jika Harapan Munte sehari-hari bekerja sebagai tukang becak dan dikenal sebagai pribadi yang sangat baik, tidak pernah membuat masalah di kampungnya. Bahkan tidak pernah terdengar adanya keributan rumah tangga di dalam keluarga tersebut. Sebelum terungkapnya kejadian ini, tidak ada satu orang pun yang mendengar adanya keributan dari dalam rumah itu. Berdasarkan dari keterangan saksi yang bernama Samaria Sinabela, kakak ipar pelaku, menceritakan jika pada masa kecil pelaku ada peristiwa gas meledak. Pelaku pun mendapatkan luka bakar di bagian tubuhnya dan terbenturlah kepala bagian belakangnya. Sejak adanya peristiwa itu, pelaku pun sejak kecil mengalami gangguan pada jiwanya dan menjalani pengobatan di rumah sakit jiwa. Ketika dilakukan penangkapan, tidak terlihat sedikit pun ekspresi rasa bersalah. Terlihat wajah pelaku sangat datar meski perbuatan mengerikan itu diketahui oleh masyarakat. Sejak terungkapnya peristiwa mengerikan itu, kakak dari pelaku pun memberikan kesaksian
di mana pada saat malam mengerikan itu sempat terdengar suara kampak kayu pada malam harinya. Sempat sang kakak pun merasa aneh adiknya pelaku memotong kayu malam-malam. Dan peristiwa ini menjawab apa yang ada di dalam benak sang kakak. Rupanya suara itu bukanlah suara kayu, melainkan pelaku sedang memutilasi tubuh sang istri. Rupanya anak berusia 3,5 tahun yang menyaksikan pelaku memutilasi sang istri itu pun merupakan anak hasil adopsi lantaran pernikahan pelaku dan sang istri tidak dikaruniai keturunan. Berdasarkan dari keterangan warga sekitaran, pelaku pun pernah dirawat di rumah sakit karena mengalami gangguan pada jiwanya sebelum mereka menikah. Bahkan pelaku pun sudah mendapatkan kartu merah sejak dari 10 tahun yang lalu. Tetapi pelaku pun sudah dinyatakan sembuh dari penyakit gangguan jiwanya. Pihak kepolisian pun mulai menggali motif dari kasus pembunuhan ini. Apakah motifnya lantaran pelaku mengalami gangguan pada jiwanya atau ada motif lain yang memicu kemarahannya hingga terjadinya pembunuhan dan mutilasi itu? Dari hasil penyelidikan polisi, ada beberapa kabar mengenai motif dari pembunuhan itu, yakni keinginan pelaku untuk menikahi wanita lain. Bermula ketika pelaku mengatakan kepada istrinya jika dirinya ingin menikah lagi lantaran ingin memiliki keturunan. Sejak dari perkataan itu pun, pelaku sempat membawa calon istrinya yang akan dijadikan istri kedua. Permintaan itu pun sontak saja ditolak oleh istri pertamanya, yakni korban. Sempat mengatakan jangan mau kawin sama dia ODGJ. Diduga motif sakit hati itulah karena perkataan yang memicu pelaku tega melakukan pembunuhan serta mutilasi kepada istrinya sendiri. Pada sisi lainnya, pihak kepolisian pun terus mendalami dan menyelidiki motif dari pembunuhan itu yang sebenarnya. Selain kasus pembunuhan dan mutilasi, polisi pun menduga jika kasus ini merupakan kasus kanibalisme. Lantaran posisi tangan dari korban ketika ditemukan sudah kondisi dicuci, lalu direbus. Yang diduga pelaku berencana untuk memakan tangan dari korban. Untuk bisa memastikan apakah pelaku ini mengalami gangguan pada jiwanya atau tidak, pihak kepolisian pun melakukan pemeriksaan kejiwaan pada pelaku. Namun dari hasil pemeriksaan, pelaku pun menjelaskan secara detail apa yang menjadi pertanyaan pihak kepolisian. Dengan kata lain, pelaku melakukan pembunuhan kepada istrinya sendiri dalam kondisi sehat walafiat dan sadar apa yang telah dia lakukan. Dari hasil interogasi itulah terjawab jika memang benar pelaku berencana untuk memakan tangan dari korban dan akan membuatnya menjadi sup. Dari hasil pendalaman kasus oleh pihak kepolisian terungkaplah motif sebenarnya pelaku tega menghilangkan nyawa istrinya sendiri, yakni motifnya adalah pelaku merasa sakit hati dan dendam kepada sang istri lantaran dirinya sering dicaci maki hingga dihina sebagai penderita ODGJ. Seringnya pelaku diperlakukan seperti itu yang membuatnya semakin hari menyimpan amarah yang sangat besar kepada sang istri. Hingga akhirnya pembunuhan dan mutilasi itu pun terjadi. Pembunuhan itu pun dilakukan di dalam kamar pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 jam 10 pagi. Pelaku tiba-tiba saja mengunci sang istri dari luar ketika istrinya berada di dalam kamar. Pelaku pun segera pergi ke dapur untuk mengambil sajam pisau, lalu kembali lagi ke dalam kamar. Dia pun langsung menikam dan menggenggam leher dari sang istri. Ketika sudah dirasa istrinya sudah tidak bernyawa, pelaku pun segera keluar dari kamar dan sengaja mengunci kembali kamar tersebut. Pelaku mengakui sempat menenangkan diri ketika sudah melakukan pembunuhan itu. Di saat waktu memasuki jam 19.00 malam harinya, pelaku pun kembali lagi ke dalam kamar lalu membawa tubuh sang istri ke arah dapur. Di dapur itulah pelaku memisahkan kepala dari tubuh sang istri. Pada jam 23.00 malam harinya, pelaku pun memutilasi kedua tangan sang istri.
lalu mencucinya dan memberikan garam serta merebusnya. Aksi itu pun dilakukan oleh pelaku sepanjang malam. Pada keesokan harinya, hari Sabtu tanggal 12 November 2022 jam 03.40, pelaku pun memisahkan kedua kaki dari korban, lalu membungkusnya menggunakan selimut dan dimasukkan ke dalam karung. Dia pun menuju ke belakang rumah dan di sanalah pelaku membakar karung tersebut yang berisikan kaki sang istri. Meski pada tahun 2004 pelaku sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit jiwa, namun pelaku pun sudah dinyatakan sembuh oleh pihak rumah sakit. Dan itu pun diperkuat oleh pernyataan keluarga. Pasca keluar dari rumah sakit itu, pelaku sudah bertindak normal seperti orang pada umumnya. Untuk sementara, kasus ini pun polisi menetapkan Harapan Munte sebagai tersangka dan menjeratnya dengan pasal 340 KUHP, yakni pembunuhan berencana, dengan ancaman yakni vonis mati. Kasus ini pun sedang berjalan di ranah pihak kepolisian. Bakal ada fakta yang baru serta perkembangan dari hasil penyelidikan pihak kepolisian. Semoga polisi berhasil mengungkap dan menemukan petunjuk-petunjuk baru pada kasus ini yang bisa memberatkan pelaku untuk mendapatkan vonis mati. Banyak kasus pembunuhan yang terjadi berawal dari perkataan atau ucapan yang menyakiti hati orang lain. Dengan kisah ini, adanya pembelajaran agar menjaga perkataan yang pada akhirnya berakibat terjadinya kejahatan. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?